Sebenarnya yang menciptakan Kristen ini siapa kalau begitu? Yang menciptakan Kristen ini juga ternyata orang-orang Yahudi juga. Gitu kan? Oh, sebenarnya banyak kemiripan sama Islam nih. Sebenarnya. Berarti kan sebenarnya ketika fasenya udah selesai mulkan Jabarian, orang udah mengenal Allah semua. Ya. Kemudian Nabi Isa turun gitu, Ya. kan? Lebih mirip ke Islam ya? Ya. Nah, saya lanjutin. Satu lagi yang terakhir. Di dalam Bible-nya Yahudi, dia tidak mengenal konsep Mesias yang akan datang itu datang, menyelesaikan misinya, terus pergi, terus datang lagi. Itu nggak ada begitu. Sedangkan di dalam Bible Kristen, kan konsepnya Yesus Kristus sudah datang dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, kemudian dia sudah diangkat, nanti dia akan datang lagi, gitu kan? Konsepnya berbeda dengan yang di Yahudi. Yahudi nggak ada konsep begitu, gitu. Padahal sumbernya PL-nya itu dari sini juga, gitu. Nah, orang Yahudi bilang begini, di dalam Bible-nya kita atau orang Yahudi itu tidak ada tulisan di dalam tanah ini to be continued, gitu, nggak ada. Selesai di situ. Selesai sampai di sini. Tetapi di Kristen ditambahkan dari yang namanya yang sudah jadi Septuaginta, ada lanjutannya yang perjanjian baru, gitu. Menjadi Bible-nya orang Kristen ini, gitu. Jadi orang Kristen seolah-olah melanjutkan tanahnya orang Yahudi. Orang Yahudi bilang tidak ada lanjutan, tidak ada kelanjutan dari setelah ini. Kalaupun ada yang disebut dengan perjanjian baru yang di sini, yang dianggap oleh orang Kristen sebagai perjanjian baru ini, itu konsepnya beda. Orang Yahudi bilang perjanjian baru yang disebut di dalam Yeremia 31 itu sebenarnya adalah perjanjian baru antara Hasyem dengan bangsa Israel, karena bangsa Israel sudah sering berbuat dosa, melanggar perintah Tuhan. Akhirnya di stop, udah kita stop ya. Deal nih, janjian nih, kita bikin perjanjian baru nih. Jadi jangan buat dosa lagi ya, gitu. Istilahnya kurang lebih hanya begitu. Perjanjian antara bangsa Israel dengan Tuhan. Tetapi kalau yang di sini dari Matius sampai Wahyu disebut perjanjian baru, dianggap melanjutkan dari sini. Gitu. Jadi ini beda apa namanya? Ya. Beda konsep ya sebenarnya. Nah, sebenarnya yang menciptakan Kristen ini siapa kalau begitu? Yang menciptakan Kristen ini juga ternyata orang-orang Yahudi juga. Alasannya apa? Alasannya gini, bangsa Yahudi dari mulai mereka hidup di Mesir, ya, kan kita tahu lah ya, Nabi Yakub alaihissalam punya 12 anak. Salah satunya adalah Yusuf. Ya. Yusuf ini yang kita juga mengetahui kisahnya, Yusuf ini dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, kemudian dijual ke Mesir. Setelah itu di Mesir malah Yusuf menjadi pejabat, ya kan? Setelah menjadi pejabat, di dalam Bible juga diceritakan bahwa saudara-saudaranya pada waktu kelaparan mencari makan ke Mesir, ketemu dengan Yusuf saudaranya sendiri. Akhirnya saudara-saudaranya suruh pulang setelah dikasih makan, kembali ke Mesir bersama orang tua, satu keluarga nih, satu keluarga besar nih, pergi ke Mesir untuk hijrah ke Mesir sampai akhirnya mereka tinggal di Mesir. Tapi setelah sekian ratus tahun, bangsa ini Yakub dan ke-12 anak ini malah menjadi budak di Mesir, kan begitu. Kemudian bangsa Israel baru dibebaskan oleh Nabi Musa alaihissalam, keluar dari Mesir, masuk ke tanah Kanaan. Ratusan tahun kan di Mesir kan. Orang Mesir nyembahnya apa? Tuhannya. Berhala, pagan lah ya. Kira-kira 430 tahun di Mesir. Kemudian pindah ke Kanaan. Bangsa Israel ini setelah masuk tanah Kanaan menjadi 12 suku atau 12 wilayah. Setiap wilayah dipimpin oleh hakim. Kemudian setelah berapa lama mereka minta ke nabi mereka untuk menjadi kerajaan, menjadi kerajaan Israel. Akhirnya diangkatlah raja pertama yaitu Raja Saul. Ya, Raja Saul menjadi raja, kemudian mati digantikan oleh Raja Daud. Kemudian Raja Daud digantikan oleh anaknya Raja Salomo. Setelah Raja Salomo meninggal, barulah kerajaan Israel terpecah menjadi dua, Israel Utara, Israel Selatan. Israel yang utara itu dihuni oleh 10 suku Israel. Israel Selatan dihuni oleh 2 suku Israel. Yang selatan ini suku Yehuda dan suku Benyamin. Sisanya 10 di utara. Kemudian setelah mereka menjadi kerajaan Israel Utara Selatan, masuklah bangsa Assyria menguasai Israel Utara. Setelah Assyria menguasai Israel Utara, tidak lama kemudian masuklah bangsa Babilonia menguasai Israel Utara dan Selatan. Semua Israel ini dibuang ke Babilonia. Setelah di Babilonia, masuklah Persia mengalahkan Babilonia.
Babilonia kalah, bangsa Israel dikembalikan ke Palestina. Balik. Akhirnya mereka membangun Bait Suci yang kedua. Yang pertama dibangun oleh pada zaman Raja Salomo. Persia masuk, digantikan dengan penguasa yang lain. Yunani, Alexander the Great lah ya, menguasai banyak daerah. Setelah Yunani, baru di abad pertama diganti dengan penjajah Romawi. Ya, sampai beberapa abad setelah Masehi. Jadi, kehidupan bangsa Israel dari mulai Mesir sampai dikuasain oleh Romawi, itu di situ ada bangsa Assyria, pagan. Bangsa Babilonia, pagan. Bangsa Persia, pagan. Ya kan? Yunani, pagan. Romawi, pagan. Berapa ribu tahun bangsa Israel hidup di bawah pagan, bangsa-bangsa penguasa atau penjajah yang pagan. Jadi mungkin nggak ada bangsa bagian daripada bangsa Israel yang terpapar dengan ajaran pagan. Udah banget. Pasti ada. Belum lagi melalui asimilasi, ya kan? Belum lagi ajaran yang mereka terima dari bangsa-bangsa lain. Jadi ada orang-orang Yahudi yang memang sudah terpapar dengan ajaran pagan atau yang belakangan dari Yunani dan Romawi itu adalah ajaran Helenisme. Mereka itulah yang menciptakan Kristen. Begitu. Ada korelasinya nggak sama dewa-dewa sebelum Masehi yang ribuan tahun sebelum Masehi itu yang lahirnya belum ada Desember juga? Kalau kita perhatikan, kita pelajarin buku-buku nih yang di luar daripada Bible nih. Ada kira-kira 16 juru selamat dunia yang disalib sebelum ada Yesus. Yang sama di tanggal itu juga? Sama, kisahnya kurang lebih sama gitu. Jadi sudah ada konsep kekristenan sebelum ada Kristen. Tapi itu tradisi pagan? Semuanya pagan. Babilonia ada Namrus, Semiramis. Ya kan? Di Sumeria juga ada 3, di Persia juga ada 3, di India juga ada 3, Trimurti, ya kan? Di Mesir ada 3, Osiris, Horus, Ra. Di Eropa ada 3, nanti ada Dewi Madonna yang dilambangkan dengan 3 muka. Di Eropa Utara juga 3. Jadi daerah itu memang sudah ribuan tahun sebelumnya sudah biasa menyembah Tuhan yang disebut dengan Tuhan Triad. Triad itu adalah yang 3 tapi 1 tapi 3. Kenapa angkanya berhenti di angka 3? Kenapa? Menurut seorang filsuf yang bernama Aristoteles, dia mengatakan begini. Menurut orang-orang Pitagoras, pernah dengar ya Pitagoras ya? Menurut orang-orang Pitagoras, dunia alam semesta ini dibatasi dengan angka 3. Awal, tengah, akhir. Penemu segitiga juga dia. Menggunakan konsep itu atau hukum itu, kami gunakan untuk menyembah dewa-dewa kami. Makanya cuma 3. Kenapa nggak 5, kenapa nggak 20, kenapa nggak 100 gitu. Konsepnya mulai dari situ. Dari yang triad itu tadi. Semuanya sudah triad gitu. Makanya pada waktu Kristen mau menggunakan konsep Trinitas, ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kenapa cuma 3 gitu loh. Karena mengikuti yang konsep-konsep lama sebelumnya. Oh gitu. Tapi memang di Injil dijelaskan Tuhan 3 itu. Kalau di dalam Bible ini tidak disebutkan Tuhannya 3, tidak. Justru kalau kita perhatikan dari 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang menceritakan tentang Yesus, Yesus di 4 gospel ini selalu mengajarkan Tuhan cuma 1. Yohanes 17:3 bilang apa? Bahwa inilah hidup yang kekal, mengenal engkau ini Bapa atau Tuhan, Hashem, sebagai satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Kulhu Allahu Ahad, sama juga? Itu sama juga dengan la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Dan di ayat lain nanti Yesus bilang lagi di Yohanes 13:16 bahwa seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Yesus selalu mengajarkan di dalam 4 gospel itu untuk menyembah hanya kepada satu Tuhan. Bahkan waktu Yesus dicobai oleh iblis, Matius 4:10, Yesus bilang apa? Nyahlah kau iblis, engkau harus menyembah dan berbakti kepada Tuhan Allahmu atau Allah Tuhanmu, yaitu menyembah kepada Bapa saja. Itu pesannya Yesus. Nanti di ayat lain Yesus bilang ke Bapa saja. Iya. Nggak usah gitu. Iya, Yesus nggak pernah suruh nyembah dia gitu. Ayatnya itu seperti itu. Di ayat lain nanti Yesus bilang apa? Ketika dia mau disentuh oleh salah satu pengikutnya Maria Magdalena, dia bilang jangan kau sentuh aku sebab aku belum pergi kepada Bapakku. Pergilah katakan kepada saudaramu, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu. Ngomongnya begitu. Berarti Yesus ini punya Tuhan
punya bapak yang sama dengan Tuhannya dan bapaknya Maria dan saudara-saudaranya. Kan begitu, Pak? Allahku dan Allahmu, tuh bapakku dan bapamu. Pesannya begitu. Kita nggak usah tafsir lah, menjadi ahli tafsir lah. Baca begitu berarti Yesus punya Tuhan kan. Di ayat lain Yesus bilang engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Gitu. Tetapi itu semua di dalam kekristenan dibungkus dengan teologi yang tadi tiga pribadi, yang Yesusnya tidak pernah secara eksplisit disebut sebagai Tuhan atau yang setara dengan Bapa, diangkat derajatnya menjadi Tuhan sesembahan. Gitu. Hanya ada beberapa ayat yang memang sama teman-teman Kristen itu dianggap sebagai bukti bahwa Yesus itu Tuhan. Contoh misalnya Yohanes 13:13. Engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Memang benar begitu bahwa aku adalah guru dan Tuhan. Tetapi kalau dilihat dari teks aslinya, itu berbeda-beda dari Bible versi ke versi yang lain itu beda-beda. Apa? Ada yang bilang junjungan, ada yang bilang tuan, ada yang bilang rabi, baru terakhir yang versi sekarang Tuhan. Oh, itu beda artinya, jauh banget. Junjungan, rabi, tuan sama Tuhan beda nggak? Beda. Beda. Contoh ya. Bias itu berarti ya. Nah, jadi bias. Ini contoh aja yang paling gampang. Kita lihat ya. Kenapa nggak kitabnya pakai bahasa Ibrani aja biar ada teks bahasa Ibrani. Ada Bible yang ada bahasa Ibrani dan bahasa Indonesia, tapi itu dicetak secara limited lah. Ada juga Bible dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia, tapi itu juga sangat limited. Maksudnya kitab itu turun dengan bahasa aslinya, biar perbedaan hanya pada terjemahan gitu misalnya. Ya, harusnya kan begitu. Tetapi enggak. Nih, kita boleh baca nih, 13 nih. Yang dikuningin. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Sekarang kalau kita baca yang ini versi juga. Ini LAI, ini juga LAI. Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Oh, sama nggak? Beda sih. Beda. Nanti ada lagi Bible yang versi lain. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Beda lagi kan? Ada lagi yang guru dan rabi. Wah, tapi kalau yang beliau mengatakan aku adalah Tuhan. Tidak ada. Tidak ada. Bahkan di Matius 4:10 Yesus menyuruh iblis untuk pergi dan hanya untuk menyembah dan berbakti kepada Tuhan Allahmu saja. Maksudnya satu buku ini nggak ada beliau bilang menegaskan biar orang nggak rancu gitu. Tuhannya adalah dia gitu misalnya. Nggak ada. Jadi kalau yang mau dianggap mendekati yaitu tadi yang Yohanes 13:13. Tetapi versi-versi yang lain kok bisa beda gitu. Oh, cuma ini ya tadi ya? Iya. Nah, gara-gara fakta-fakta inilah itu jadi ada. Nanti mungkin ada ayat-ayat lain yang dianggap sama teman-teman Kristen bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Yohanes 8:58, sebelum ada Abraham aku sudah ada. Tapi itu maksudnya nanti juga bisa dijelaskan lain. Nanti ada lagi mungkin yang disebut dengan aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10:30. Tapi satu dalam apa gitu? Satu dalam hakikat, apa satu dalam tujuan? Karena kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, itu membicarakan tentang pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Yesus sesuai dengan apa yang diperintahkan Bapa. Berarti kan satu misi, kalau begitu kan. Itu dianggap sama teman-teman Kristen sebagai bukti bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi ayat-ayat seperti itu memang tidak eksplisit gitulah. Yang tadi cuman kelihatan eksplisit cuman yang Yohanes 13:13. Tapi ada perbedaan nih. Tapi ternyata ada perbedaan di versi-versi lain. Sebelumnya. Awalnya gimana kok sampai tertarik untuk ngulik banget begini gitu? Ibaratnya apa emang kepengen jadi apologet atau? Awalnya enggak pengen jadi apologet. Apa ketertarikan itu aja? Awalnya karena saya ingin membuktikan bahwa sebenarnya Bible saya benar awalnya begitu. Karena kan saya nonton videonya almarhum Syekh Ahmad Didat. Jadi pada waktu dia ngomong, saya buka Bible, saya cek apa yang dia omongin, ternyata benar. Akhirnya setelah saya belajar tambah banyak, tambah dalam, baru ketahuan, oh ternyata sebenarnya Kristen ini konsep ketuhanannya beda dengan yang dari Yahudi ini. Kalau yang Yahudi ini pure monoteisme, ternyata di dalam Kristen itu tidak bisa dibilang pure monoteisme. Karena walaupun mau dibilang Tuhannya satu, tapi pribadinya ada tiga. Dan Tuhan bisa jadi manusia yang tidak sama dengan konsep ketuhanan di sini. Gitu loh Mas. Sebentar. Apakah ini juga mungkin sebabnya Yahudi itu begitu membenci Kristen ya? Katakan bisa mereka, jadi. Mereka kan selalu menganggap bahwa bahwa teman-teman kaum Nasrani itu pagan menurut bisa jadi. Karena begini. Jadi menurut orang Yahudi, Kristen itu adalah disebut sebagai Abodah Zarah.
Avodah Zarah. Avodah Zarah itu ada penyembah asing. Atau boleh disebut sebagai idolatry. Penyembah berhala. Berhalanya siapa? Ya Yesus itu gitu. Menurut orang Yahudi. Karena Kristen menyembah manusia. Atau mau nyebut Tuhan yang jadi manusia atau manusia yang jadi Tuhan. Pokoknya manusia aja. Tidak menyembah Hashem gitu. Jadi artinya selain mereka menyembah Hashem, mereka juga menyembah Yesus sebagai Tuhan. Mereka juga menyembah Roh Kudus sebagai Tuhan. Jadi kalau dalam Yahudi tidak ada prinsip Tuhan jadi manusia dan tidak ada konsep Trinitas dalam sini. Ya, makanya Islam itu mendapatkan kedudukan yang terhormat di mata orang Yahudi.